Bahkan dalam sebuah momen, Presiden FIFA Infantino pernah menyebut sosok Erick Thohir sebagai orang hebat yang membuat semua masalah bisa beres di depan panggung saat berpidato di Paris. But I'm sure this will be the case because we have some great members like Eric Thohir. You became member of IOC before me, right? Just before, huh? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, kita kembali membahas terkait dengan sepak bola timnas Indonesia. Patrick Kluivert kemarin sudah diperkenalkan di press conference ataupun di sidang media yang pertama untuk memperkenalkan beliau dan juga asisten beliau, dan dia menjawab beberapa soalan, pertanyaan daripada media-media yang ada di Indonesia, dan semua jawapan-jawapan yang diberikan oleh Patrick Kluivert ini secara narasinya kita melihat sangat baik, karena dia mempunyai visi dan misi juga yang tujuan utamanya membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, dan dia tahu juga tekanan-tekanan ataupun pressure yang dia hadapi ketika masuk membuat keputusan bergabung dengan timnas Indonesia dan menerima sebagai kepala pelatih timnas Indonesia ini. Semua risiko-risiko itu dia sudah sedia maklum, dan dia juga mengetahui bahwa fans yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa. Tidak seperti fans yang berada di Eropa. Di Indonesia ini punya satu keluar biasaan bagi beliau. Apabila beliau sampai di bandara, sudah pun dikerumuni oleh para fans timnas Indonesia ini. Jadi sebelum lagi sempat beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak, beliau juga sempat bersama dengan asisten beliau ketika sesi bergambar di akhir press conference beliau itu. Jadi sekarang ini Bapak Erick Thohir juga belum lagi selesai ya memperkenalkan secara detailnya dengan asisten Patrick Kluivert. Bapak Erick Thohir ini juga datangkan dua lagi legenda Belanda. Siapakah beliau guys? Oke, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Powernya terlalu besar. Ini bahkan belum seberapa. Pak Erick datangkan dua legenda Belanda lagi. Siapa mereka? Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini guys. Di awal tahun 2025 ini, nama Indonesia benar-benar menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola dunia, terutama soal keputusan PSSI untuk menghentikan Sinteyong sebagai pelatih kepala Indonesia dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Nah, itu dia punya asisten nih. Patrick Kluivert gak datang sendiri. Kejap guys, ini dia punya asisten dua, Denny Lanzat dan juga Alex Pastor. Alex Pastor ini punya kepakaran dari segi tactical. Dan juga Denny Lanzat ini juga punya kepakaran dari segi komunikasi. Jadi mereka ini punya kepakaran masing-masing, dan Patrick Kluivert juga mungkin kepakaran di ruang ganti. Jadi gabungan ketiga-tiga ini mereka dapat mungkin menyatukan secara keseluruhan semua pemain timnas Indonesia ini, sama ada pemain keturunan, pemain lokal itu. Jadi ini yang kita ingin lihat dan nantikan kebersamaan mereka ini guys. Oke, kita lanjut. Sendiri, mereka akan ditemani dua asisten yang juga dari Belanda, yakni Alex Pastor dan Denny Lanzat. Bahkan baru-baru ini beberapa rumor kembali mencuat, di mana dua legenda Belanda disebut-sebut juga bakal ikut menyusul. Mereka adalah Dirk Kuyt dan Maarten Stekelenburg. Dan jika benar Dirk Kuyt dan Maarten Stekelenburg jadi gabung dengan menjadi pelatih striker Indonesia, walah, ngeri banget pastinya. Sebuah hal yang selanjutnya membuat tim-tim Asia makin kepo dengan sosok Pak Erick Thohir. Karena menurutnya, kemajuan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah peran krusial dari mantan Presiden Inter Milan tersebut. Dan dia tampaknya juga tak akan pernah berhenti untuk memberikan kejutan-kejutan tak terduga lainnya. Tim-tim Asia makin kepo dengan power yang dimiliki Erick Thohir. Ya, memang luar biasa. Wah, ini
They contribute to the positive elements that the team. Mau nggak mau, suka nggak suka, apapun yang terjadi, kita harus menatap 4 laga sisa di round 3 dengan optimis. Dan sejatinya, inilah saatnya kita bersatu, karena bagaimanapun kepentingan timnas di atas segalanya. Memang dalam sebuah proses, pasti akan ada yang namanya gonjang-ganjing. Namun apakah hanya karena itu, kita harus mengubur mimpi? Kan ya enggak. Dan seperti apa yang pernah diutarakan Pak Erik, kalau kerja sama tim adalah yang paling utama. Yang mana artinya, tak boleh ada satu sosok yang jadi malaikat atau merasa si paling berjasa di timnas Indonesia. Maka dari itu, meski terbilang berat dan penuh resiko, PSSI akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk mengganti Sinteyong. Nah, langkah ini sendiri memang mendapat banyak sorotan, terutama yang sudah pasti dari kawasan Asia. Karena memang anggaplah ini sebuah pertaruhan yang luar biasa, mengganti pelatih di momen krusial. Ya, semua tahu kalau pengganti Coach Shin adalah gerbong Belanda yang dibawa PSSI di tim kepelatihan menjadi satu paket. Jadi bukan cuma soal Kluivert semata. Penunjukan sosok yang kurang dikenal seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzat sebagai asisten pelatih justru dinilai akan jadi kunci karena 2 orang inilah yang nantinya diprediksi akan jadi pemikir yang meramu-racikan tim di balik layar. Bahkan baru-baru ini beberapa rumor kembali mencuat di mana 2 legenda Belanda disebut-sebut juga bakal ikut menyusul. Mereka adalah Dirk Kuyt dan Maarten Stekelenburg. Keduanya nanti akan bekerja sama membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan yang paling dekat tentunya lolos ke Piala Dunia 2026. Meski berat, tapi jika melihat peluang yang ada dan skuad yang ada saat ini bukan sesuatu yang mustahil. Betul, tidak mustahil ya bagi timnas Indonesia ini untuk lolos ke Piala Dunia. Saya pikir inilah saatnya, inilah masanya, inilah situasi yang paling terbaik untuk timnas Indonesia melangkah ke lolos ke Piala Dunia, guys ya. Kita harus dukung apapun yang dilakukan oleh PSSI. Perjuangan ini perlu dukungan ke semua rakyat Indonesia dan juga fans-fans yang berada di luar Indonesia juga. Sementara itu, keputusan krusial dengan memecat Sinteyong dan menggantikannya dengan beberapa pelatih di atas sejatinya sudah dipikirkan oleh Pak Erik secara matang-matang. Karena seperti kita tahu, kalau Pak Erik ini adalah sosok orang yang cerdas. Tentu dia nggak akan menghentikan pelatih yang telah membawa sepak bola Indonesia berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir tanpa alasan. Dan dia ingin melihat timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Maka dari itu dia segera mengambil keputusan yang dia rasa menjadi keputusan yang baik bagi timnas ke depannya. Selain itu, Ketua Umum PSSI ini diketahui punya power yang cukup dihormati di dunia internasional. Ia cukup sering bertemu Presiden FIFA, bahkan dalam sebuah momen, Presiden FIFA Infantino pernah menyebut sosok Erick Thohir sebagai orang hebat, yang membuat semua masalah bisa beres di depan panggung saat berpidato di Paris. But I'm sure this will be the case hebat because we have some great members like Eric. No. You became member of IOC before me, right? Just before, huh? Just before. So he's older than me, and we need to respect. We need to respect that from Indonesia. Respek besar FIFA pada Erick Thohir itulah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Ketua Umum PSSI untuk memajukan sepak bola tanah air. Sudah berulang kali FIFA berdiskusi dengan Erick Thohir hingga Presiden terpilih Prabowo untuk memajukan sepak bola Indonesia. Bahkan saat status Piala Dunia U20 Indonesia dicabut FIFA, Erick saat itu langsung terbang menemui Infantino untuk bisa melobi FIFA dan menggantinya dengan ajang Piala Dunia Under 17. Selain itu, FIFA juga sudah banyak membantu Indonesia, seperti saat menggelontorkan dana 85,7 miliar rupiah kepada PSSI di bawah Erick Thohir untuk memajukan sepak bola tanah air, hingga terus memantau progres perkembangan sepak bola tanah air melalui berbagai program, seperti program FIFA Forward yang dinilai Erick Thohir memberikan dampak positif untuk perkembangan sepak bola tanah air. Jelas Infantino dan Erick Thohir ini cukup akrab, dan inilah yang dimanfaatkan Erick Thohir untuk membantu sepak bola Indonesia maju. 85,7 miliar yang diberikan oleh FIFA dana ke PSSI ya, cukup besar. Itu hasil pengaruh ataupun mereka sangat menghormati sosoknya Bapak Erick Thohir ya. Itu yang dibuat di IKN itu kan, ada lebih kurang 8 lapangan training center di sana.
untuk bibit-bibit muda Indonesia. Pak Erik masih punya banyak kejutan lain. Sementara itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh pelatih anyar Indonesia, Patrick Kluivert, dalam pers terbarunya, di mana kedatangannya ke Indonesia dan menjadi pelatih kepala tentu bukan hanya meloloskan Indonesia ke pentas dunia saja, melainkan bisa memajukan sepak bola Indonesia dan menjadi salah satu tim kuat di Asia. Dan untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentunya butuh pemain-pemain yang bisa diandalkan. Dan Coach Patrick telah mempersiapkan beberapa pemain keturunan grade A untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah Jairo Ridwan yang akan diupayakan dalam waktu dekat ini. Tak hanya Jairo Ridwan, Pak Erik kemungkinan akan terus memberikan kejutan-kejutan tak terduga lainnya, seperti mendatangkan Michelle Becker, Pascal Struijk, Ian Maatsen, hingga Mileno Jonathan. Wah, makin ngeri nih pasti. Mantap, ini mantap. Kalau semua dapat bergabung, gila kekuatan timnas Indonesia ini, guys. Tinggal kita nantikan lagi peluang pertamanya lawan Australia 20 Maret ya. Jangan lupa, guys. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Australia mulai resah dengan manuver gila-gilaan PSSI. Sementara itu, melihat sikon yang ada, salah satu media besar di Australia, yakni The West Australian, mengatakan jika penunjukan Kluivert akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Australia. Patrick Kluivert muncul sebagai rintangan besar berikutnya bagi harapan Socceroos untuk lolos otomatis ke Piala Dunia, karena penyerang legendaris Belanda itu hampir mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih Indonesia. Penampilan pertama Kluivert sebagai bos Indonesia akan menjadi kualifikasi penting melawan Australia di Sydney pada 20 Maret, tulis media tersebut. Ya, apa yang menjadi kekhawatiran Australia memang sangat wajar, karena dengan adanya Kluivert, pasti ada rencana lain yang dibuat oleh PSSI. Dan salah satunya adalah penambahan pemain keturunan, yang mana kita tahu pemain seperti Ole Romeni serta Jairo adalah dua nama yang paling dekat saat ini. Namun jangan kaget jika tiba-tiba semisal ada tambahan lain seperti Pascal Struijk serta Emil Audero, tentu nggak ada yang tahu. Terlebih meski bermain di kandang, tapi Indonesia yang akan dihadapi pasti jauh berbeda, mengingat pelatihnya sudah bukan Sinteyong. Selain itu, jangan lupa kalau tim Kangguru juga nggak bisa diperkuat dua bek andalannya, yakni Harry Sutar serta Alessandro Sirkati karena cedera panjang. Maka dari itu diprediksi laga melawan Indonesia akan jadi laga yang terbilang sulit. Selain Australia, beberapa tim-tim seperti Cina, Bahrain, maupun Jepang juga makin resah dengan manuver gila-gilaan dari PSSI, terkhusus bagi Cina dan Bahrain. Mereka makin was-was karena dua laga selanjutnya mereka akan menghadapi Indonesia di GBK. Selain tekanan dari para fans, mereka juga punya tantangan berat dengan menghadapi racikan baru dari pelatih ala Eropa. Oke, mungkin perubahan drastik dari segi taktikal dan juga pemain-pemain nanti. Kita tunggu, guys, kita tunggu perkembangan dari masa ke semasa, perkembangan terkini, kejutan demi kejutan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Dan terlepas dari apapun, apa yang dilakukan oleh Pak Erik benar-benar luar biasa. Dia ingin sekali melihat pasukan Garuda menggapai mimpinya bermain di pentas Piala Dunia. Dan semoga saja dengan keputusan yang telah diambil menjadi keputusan yang sangat tepat. Karena bagaimanapun ini adalah momentum yang sangat bagus bagi kita untuk membuktikan kepada dunia sebagai bangsa yang besar dan punya timnas yang keren. Oke, guys, kita doakan semoga timnas Indonesia ini akan berada dalam satu tahap yang memuaskan dan dapat menang di 4 lagi laga perlawanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi 20 Maret akan menentang Australia di Sydney, kemudian 25 Maret akan melawan Bahrain di GBK dan akan ketemu dengan China di bulan Jun dan juga Jepang di bulan Juni juga bermain di Jepang ya. Jadi 4 laga ini sangat penting dan apa yang dibawakan oleh Bapak Erick Thohir kita kena dukung sepenuhnya, kita kena move on dan taktikal yang akan kita nantikan daripada
Patrick Kluivert dan juga dia punya assistant. Kemudian akan membawa lagi 2 assistant guys, assistant besar, nama-nama besar dari Belanda untuk melatih pemain-pemain timnas Indonesia ini. Dan selain itu pemain-pemain lain juga, antaranya Ian Matsin, Emiliano Jonadan, Jero Redewell, dan beberapa pemain lain, Pascal Struijk ya. Juga pemain antara yang berkualitas, bergrade A. Saya pikir ini sudah cukup ya, kalau 4 ke 5 pemain ini gabung dengan timnas Indonesia dan bisa bermain melawan Australia, Jepang, China, dan Bahrain nanti. Jadi apalagi yang diperlukan, kesemuanya telah dibawakan oleh Bapak Erick Thohir. Sekarang ini hanya kita sebagai fans perlu mendukung sepenuhnya, memberikan semangat, memberikan motivasi. Jadi ini bukan calang-calang pemainnya, bukan juga kaleng-kaleng apa yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir ini. Cukup kalau kita fikirkan cukup memuaskan untuk satu tim yang besar seperti timnas Indonesia ini. Hanya saja perlu membentuk chemistry yang baik dan juga mungkin ada friendly match sebelum laga melawan Australia nanti. Semua pemain-pemain timnas Indonesia ini turun bergabung dan buat satu friendly match. Itu yang kita nantikan, bagaimana konsisten, komitmen dan juga taktikal yang baru ini akan masuk adaptasi ke jiwa-jiwa pemain ini. Jadi kita sesungguhnya mengharapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita tidak perlu membeda-bedakan yang dulu dan yang baru. Yang pentingnya sekarang yang ada inilah pentasnya untuk kita memberi yang terbaik, memberi dukungan, support, motivasi, semangat, kata-kata yang positif untuk keseluruhan timnas Indonesia ini. Karena ini pemain dan juga timnas Indonesia ini adalah secara berpasukan, maka kita perlu mendukung kesemuanya tanpa merendah-rendahkan siapapun. Jadi ini masanya guys, kita tetap beri dukungan siapapun yang ada di timnas Indonesia ini. Jadi mungkin mudah-mudahan Indonesia akan melakukan yang paling terbaik, dan pemain-pemain juga tahu tekanan yang mereka hadapi itu sudah tentu mereka juga akan melakukan yang paling terbaik untuk timnas Indonesia. Oke, mudah-mudahan dapat pemain baru ya, oleh Romini, Jero Redewell, Emiliano Jonadan, Ian Matsin, Emil Audiro, siapa lagi? Pascal Struijk. Mudah-mudahan itu semua dapat bergabung dengan timnas Indonesia menjelang baki 4 laga lagi. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.